Hai pemirsa Bisnis TV, kesuksesan merupakan salah satu impian dari setiap orang. Salah satunya, seorang wanita Indonesia yang berhasil bertahan hidup di Singapura dan di umur 26 tahun dia berhasil mendapatkan 1 juta dolar Singapura. Siapakah dia? Ini dia Miss Mary Riana. Halo Miss, halo, apa kabarnya? Baik. Oke, bisa diceritain nggak nih gimana tuh perjuangan hidupnya ke Singapuranya pertama kalinya ke sana? Iya, kalau orang berpikir bahwa saya bisa mendapatkan pendapatan 1 juta dolar pertama di usia 26 tahun, dan karena mereka tahu saya orang Indonesia dan tinggal di Singapura, pasti banyak yang nyangka bahwa wah ini pasti berasal dari keluarga yang kaya raya gitu kan. Tapi justru bukan, malah yang terjadi adalah sebaliknya. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan nggak pernah ada pemikiran keluarga saya untuk ngirimin saya ke luar negeri untuk belajar, karena kondisi keuangan yang pas-pasan hanya mencukupi untuk saya kuliah di Jakarta pada saat itu. Ya, tapi hidup saya pun harus berubah, dan kisah mimpi 1 juta dolar saya itu berawal 15 tahun yang lalu, lebih tepatnya di tahun 98. Nah, jadi pastinya Ayu dan pemirsa semua tahu apa yang terjadi tahun 98. Ada kerusuhan, ada krismon dan sebagainya. Nah, pada saat itu sebenarnya saya baru lulus SMA. Tadinya saya mau melanjutkan kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Namun karena kondisi situasi pada saat itu cukup mencekam, dan jadi orang tua saya memutuskan untuk mengirimkan saya ke luar negeri untuk belajar, dan Singapura adalah satu-satunya pilihan. Jadi kebetulan pada saat itu pemerintah Singapura pun mengulurkan bantuan, dan karena dari segi nilai sebenarnya mencukupi, tapi dari segi keuangan tidak mencukupi. Akhirnya keluarga saya pun meminta bantuan pinjaman, pinjaman dengan pemerintah Singapura. Sulit, saya masih ingat tahun-tahun pertama saya hidup di Singapura, sulit, harus bertahan hidup hanya dengan 10 dolar setiap minggu, harus ngirit-ngirit, cari-cari makan gratis dan sebagainya. Tapi justru disitulah saya ditantang untuk bisa benar-benar menjalani hidup sendiri dan mengatasi kerasa kehidupan ini sendiri. Dan akhirnya singkat cerita, dari kesulitan-kesulitan yang saya alami, 4 tahun setelah saya lulus kuliah, akhirnya saya pun bisa mewujudkan mimpi saya, bisa bayar hutang-hutangnya, kebebasan finansial, dan bisa mendapatkan 1 juta dolar pertama di usia 26. Ini ada nggak seseorang tuh yang memotivasi diri sendiri, apa entah dari buku atau film yang menginspirasi untuk terus menggapai cita-cita? Iya, pastinya banyak. Tapi saya ingat sekali di saat-saat saya masih kuliah pada saat itu, ada banyak tokoh yang menginspirasi saya. Salah satunya adalah Anthony Robbins. Jadi Anthony Robbins adalah motivational speaker in the world gitu. Dan saya ngeliat backgroundnya dia dulu adalah seorang janitor. Jadi walaupun sekarang dia multimilioner ya, orang sukses, tapi dulunya dia cuma sebagai seorang pembersih WC. Dan saya bayangin, gila, orang pembersih WC aja bisa jadi sukses seperti itu. Berarti sebenarnya apa yang saya alami pada saat itu di masa kuliah sebenarnya belum ada apa-apanya gitu kan. Karena saya masih punya potensi, setidaknya saya masih kuliah, saya masih punya pendidikan. Ya walaupun susah memang, tapi berarti ada caranya, dan kita semua pasti punya kekuatan. Ada kesempatannya untuk tetap maju. Iya, dan dari situ dan beberapa banyak contoh lainnya itu membuat saya untuk terus berpikir bahwa ya sebenarnya saya pun pasti bisa untuk mengubah hidup saya dan mengubah keadaan saya pada saat itu. Ada satu titik nggak, aduh capek nih buat hidup susah, atau menyerah dengan keadaan yang lagi dialamin? Kalau satu titik yang mengubah hidup saya, ada tentunya, dan itu adalah ketika saya ulang tahun ke-20. Jadi lebih tepatnya pada saat itu saya masih kuliah tingkat 2 semester 3. Dan pada saat itu saya benar-benar udah bosan hidup susah, karena tahun-tahun pertama saya di sana benar-benar struggling sendiri. Struggling bukan hanya keadaan kondisi finansial, tapi juga keterbatasan bahasa, kepercayaan diri saya. Jadi it's really tough. Dan di saat itulah saya mulai bilang kepada diri saya sendiri, saya bosan hidup susah, dan saya bilang, mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti itu? Kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup kamu, orang itu adalah diri kamu sendiri. Dan di saat itulah, tepat di saat saya ulang tahun ke-20, saya memberanikan diri untuk berani bermimpi besar. Dan saya janji sama diri saya sendiri, dan saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, jadi saya kasih waktu 10 tahun, sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya sudah bisa bayar hutang-hutang keluarga saya dan membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa dan selagi mereka masih ada tentunya. Sambil kuliah itu kerja atau hanya kuliah saja di Singapura? Nah, jadi setelah saat itulah akhirnya saya memutuskan untuk
berjuang. Jadi kalau sebelumnya di hidup saya hanya bertahan gitu, hidup susah, aduh bertahan nggak apa-apa tabah. Dan saya menyadari bahwa kalau saya bertahan aja tuh nggak akan terjadi apa-apa. Saya harus berjuang, harus ada usaha, saya harus berjuang, saya harus berani melakukan hal-hal yang sebelumnya saya nggak pernah lakukan. Dan setelah itulah saya memutuskan untuk mulai mencari pekerjaan, mencari uang tambahan. Dan kerjanya pun nggak mudah gitu. Saya benar-benar kerjain dari yang pekerjaan paling sederhana sekalipun, bagi-bagiin brosur di jalan, jadi pelayan restoran, di toko bunga, Dari benar-benar dari bawah banget memulainya ya. Ada nggak kegagalan dalam mulai menata buat kesuksesan itu, ada nggak kegagalannya? Satu titik tuh yang, duh gue gagal gitu. Pasti. Justru di saat saya mau memulai aja mencari kerjaan itu juga udah gagal duluan, karena nggak ada perusahaan yang mau bekerjakan saya kan, karena status saya pada saat itu sebenarnya masih mahasiswa, student pass, saya nggak punya izin untuk mencari pekerjaan, saya nggak punya izin untuk bekerja, employment pass dan sebagainya. Pasti ada kendalanya. Dan bahkan ketika saya memutuskan, singkat cerita, setelah semua pengalaman itu akhirnya saya memutuskan untuk memulai usaha saya sendiri. Itu pun juga lebih banyak lagi kegagalannya, lebih banyak lagi tantangannya. Lebih banyak ya. Pernah ditipu orang juga pernah, uang dibawa kabur di Singapura juga. Dibawa kabur uang. Pernah sempat uang tabungan saya juga ludes dalam waktu singkat di stock market, ya jual beli saham dan sebagainya. Jadi banyak tantangannya pasti. Yang bikin terus tetap konsisten untuk saya harus tetap berjuang terus, tetap harus sukses, itu apa tuh kuncinya? Iya, mungkin alasannya kali ya. Alasannya karena bagi saya memiliki alasan yang kuat itu menjadi dorongan kuat diri sendiri. Karena mungkin banyak dari kita punya mimpi, tapi karena kayak keren aja nih punya mimpi ini gitu, kurang ada alasan yang kuat. Dan pada saat itu saya benar-benar tahu dengan jelas kenapa saya ingin punya kebebasan finansial itu, kenapa saya ingin bisa bayar hutang-hutangnya. Satu alasan terkuat saya adalah karena saya ingin bisa membahagiakan orang tua saya. Mungkin ya karena anak pertama juga kali ya, jadi merasa begitu banyak yang sudah pengorbanan yang orang tua sudah berikan kepada saya. Dan saya merasa itu adalah tanggung jawab saya, bukan hanya untuk menjadikan hidup saya berarti, tapi juga menjadi sesuatu yang berarti bagi orang tua saya. Jadi saya ingat ketika saya susah, gagal, ya ketika saya bayangin orang tua saya harus susah-susah. Mereka udah susah-susah ke Singapura. Jadi itu sangat memotivasi saya untuk terus mencari jalan. Ya. Ini bisnis pertamanya nih apa nih dari Miss Mary? Kan dari sebelumnya kan dari kerja dari bawah sampai akhirnya uang kekumpul buat bikin bisnis. Uang kekumpul mau bikin bisnis tapi gagal juga ternyata. Iya, jadi singkat cerita sebenarnya bisnis pertama saya yang sukses, yang gagal banyak ya. Yang sukses itu akhirnya di bidang penjualan, lebih tepatnya di bidang jasa keuangan, di bidang finance di Singapura. Apa tuh jasa keuangannya seperti apa? Nah, jadi kita menjual produk-produk keuangan, baik itu dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi dan sebagainya. Dan saya harus mulai lagi dari awal, karena pada saat itu ya karena saya nggak punya modal lagi, jadi ya saya harus mengerjakan semuanya sendirian gitu. Jadi walaupun saya bilang bisnis, tapi sebenarnya semua saya kerjain sendiri, prospektif sendiri, administratif sendiri, bagian brosur sendiri, semuanya sendirian. Dan karena pada saat itu saya juga nggak punya kenalan siapa-siapa untuk jualan, untuk bernetwork dan bersosialisasi. Jadi ya saya harus bahkan sampai turun ke jalan untuk prospecting, mencari customer dan sebagainya. Ini setelah sukses di Singapura nih, ada nggak kesuksesan lain yang masih ingin dicapai? Pastinya ada, tapi mungkin karena kan hidup ini terus berkembang dan kita terus berjalan. Maksudnya sukses is not a destination but it's a journey. Suatu proses di mana kita terus bertumbuh bukan hanya dari segi finansial, tapi juga dari segi spiritual, dari segi intelektual kita, cara berpikir kita, sosial kita. Dan selama kita bertumbuh, ya kita juga harus terus berbagi. Ya sehingga saya selalu bayangin seakan-akan saya lagi berjalan di suatu jalanan gitu ya. Dan selama saya berjalan dalam jalanan itu harus ada dampak yang sudah bisa diberikan. Ya, jadi ada atau tidaknya saya di dunia ini, it has to make a difference gitu. Dan jadi dari situlah akhirnya, walaupun saya juga bersyukur banget karena mimpi saya akhirnya bisa diwujudkan, bahkan lebih
cepat dari prediksi awal. Di umur 26 ya, lebih cepat berarti 6 tahun. Lebih cepat 4 tahun. Oh ya. Iya, lebih cepat 4 tahun. Tapi disitulah justru saya diingatkan kembali akan pentingnya sebuah mimpi. Jadi sebenarnya mimpi itu penting untuk dimiliki, bukan hanya untuk memberikan tujuan atau arahan, tapi juga untuk memberikan kita motivasi. Setidaknya ada yang dituju. Karena ada hari-hari di mana ketika saya sudah sukses gitu ya di Singapura, bisa mendapatkan segalanya, ada di saat-saat di mana saya merasa kok kayaknya lebih semangatan dulu di saat-saat susah dibanding sekarang gitu. Kenapa gue lebih semangat dulu? Udah bisa dicapai gitu ya. Iya, dan justru di situ saya sadar, oh berarti saya harus punya tujuan lagi, saya harus punya mimpi baru yang bisa memotivasi saya, membuat saya lebih fokus. Lebih baik dikasih batas waktu ya, biar ada motivasi diri sendiri. Pokoknya sebelum 10 tahun, pokoknya saya harus udah bisa. Iya, jadi harus jelas, harus ada batas waktunya juga, dan ada breakdown ya, milestone ya, supaya kita juga nggak terbuai akan mimpi yang begitu jauh, tapi juga ada langkah stepnya yang bisa kita capai dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia sendiri nih, apa sih yang pengen Mary Riana bagikan? Apa yang pengen sukses di negeri sendiri itu seperti apa? Iya, nah ini mungkin alasan juga kenapa akhirnya saya kembali lagi ke Indonesia dan mulai berkarya di sini kan. Karena sebenarnya kan semuanya sudah lebih mapan di Singapura, udah stable bisnis di sana, anak-anak di sana dan sebagainya. Nah, tapi mimpi itulah akhirnya membawa saya kembali ke Indonesia karena saya percaya ada yang namanya achievement dan ada yang namanya fulfillment, ya. Dan itu ada dua hal yang berbeda. Dan kalau sebelumnya di hidup saya it's all about achievement, ya, saya berhasil mendapatkan ini, penghargaan ini, dihargai ini, dihormati orang, sukses di Singapura dan sebagainya. It's all about achievement. But sometimes in life it's not just about achievement, but it's also about fulfillment. Apa yang membuat hidup kita ini lebih berarti. Dan disitulah akhirnya saya memutuskan bahwa mimpi $1 juta saya sekarang bukan untuk mendapatkan $1 juta atau berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa memberikan dampak positif di dalam kehidupan 1 juta orang, terutama di Indonesia. Oh, itu ininya ya, apa targetnya itu 1 juta orang? Iya, setidaknya 1 juta orang di Indonesia, dan itu saya buat ketika saya ulang tahun ke-30, jadi 3 tahun yang lalu, dan itulah akhirnya membuat saya kembali lagi ke Indonesia, bolak-balik dan berkarya di sini. Dan sampai sekarang udah berjalan 2 tahun sejak saya bolak-balik, dan bersyukur karena begitu banyak channel-channel, pintu-pintu dibukakan untuk kita bisa bersama-sama membagikan dampak positif ini. Di Indonesia sendiri ada nggak organisasi atau komunitas yang dibentuk dari Mary Riana sendiri? Ada. Jadi di Indonesia ini sebenarnya saya baru aja memberikan. Jadi kita ada PT Mary Riana Indonesia, itu bergerak di bidang inspirasi. Jadi kalau sebelumnya perusahaan saya di Singapura bergerak di bidang jasa keuangan, ya ini benar-benar totally different, bergerak di bidang inspirasi. Jadi kita punya banyak sekali channelnya. Jadi salah satunya lewat seminar, lewat buku, lewat TV show, radio show, lewat sosial media, dan film, nanti juga akan ada film lagi. Dan salah satunya adalah komunitas. Jadi kita ada komunitas belajar, MRCA, singkatan dari Mary Riana Campus Ambassador, ya, di mana itu saya mementor, saya dan suami saya mementor langsung. Jadi saya dan suami saya Pak Alfa, kita mementor langsung 60 mahasiswa yang sudah kita pilih, mahasiswa terbaik se-Jabodetabek, dan itu selama 1 tahun, dan itu gratis, jadi nggak dipungut biaya apapun. Gratis ya, berarti semuanya serba free dan langsung dapat pembelajaran dari Mary Riana dan langsung suami dari Pak saya Alfa, dan suami saya, bos saya sebenarnya. Lebih ke bos. Pak Alfa ini apa? Memberikan inspirasi juga berarti ya buat Miss Mary ya. Jadi memang jadi di awal ketika kita berbisnis, jadi disitulah mungkin pengalaman unik di NTU di Singapura. Jadi ketika ke Singapura bukan hanya saya bisa menemukan passion saya dan bisnis saya, tapi juga menemukan seseorang, life partner dan juga bisnis. Gitu. Jadi kita memang bermimpi bareng, kita berjuang bareng, dan akhirnya ya itu jadi perusahaan bareng. Perusahaan juga bareng dari awal. Itu dia tadi talk show saya bersama Miss Mary Riana. Sekarang kita kedatangan satu orang dari MRCA, yaitu Andreas. Halo Andreas, apa kabarnya nih? Kabar baik, kabar baik pastinya ya. Info MRCA ini dari mana nih awalnya? Ya, awalnya saya tahu info MRCA ini dari website maryriana.com. Lalu juga ada teman kampus saya yang
ngajak untuk ikut MRCA ini. Akhirnya saya ikut dan puji Tuhan bisa masuk MRCA ini. Kenapa nih ingin masuk ke MRCA? Apa yang bisa membawanya? Awalnya dulu saya ikut seminar Mediriana dan saya melihat Miss Mediriana benar-benar inspiring, dan yang paling hebat itu adalah benar-benar tulusnya itu. Lalu saya punya cita-cita dari situ. Saya punya cita-cita bahwa saya ingin dimentor langsung oleh Miss Mediriana. Waktu itu belum ada program MRCA. Ya, langsung belum ketemu. waktu itu belum Oh, ada belum ya. ada. Saya bahkan Twitter dengan Miss Mediriana, saya ingin banget dimentor oleh Miss Mediriana. Ternyata doa saya terkabul. Dan ada program MRCA. Saya lihat di website, langsung saya semangat sekali dan saya daftar. Langsung daftar dan langsung terpilih. Iya, setelah seleksi, Setelah karena seleksinya seleksi. lumayan bertahap dan lumayan lama, 3 bulan proses Ada berapa seleksinya. orang nih yang daftar pertama kali? Dari 1.400 aplikasi, habis itu kita 1.400 seleksi jadi sampai ke 300, dari 300 kita dulu. seleksi lagi jadi 100, dan dari 100 itu saya ajak untuk ketemu karena kita ada grup interview, grup selection. Ada interview juga ya? Ada. Jadi Oke. sebelumnya itu juga ada seleksi, ada interview, tapi yang 100 orang itu sebelum dari 100 ke 60 itu saya dan Pak Alfa sendiri yang benar-benar Mentor menyeleksi. langsung. Oke. Kita ketemu face to face, grup interview, dan dari situ saya pilih langsung. Akhirnya kebentuklah 60 Iya. peserta, dan Andreas ini masuk ya salah satunya. Oke. Ini apa aja nih yang didapat dalam setahun ya masanya? Setahun, MRCA? iya, setahun. Apa aja nih yang telah didapat dari mentornya? Tentu banyak, yaitu ada selling, ada personal branding, ada juga macam-macam ilmu yang nggak bisa dijabarin satu persatu. Tapi yang paling penting adalah direction dan strategi kita. Jadi di MRCA kita diajar untuk mengetahui arah hidup kita, panggilan hidup kita, dan bagaimana strategi untuk mencapai ke sana. Jadi kita, yang paling indah di MRCA adalah bisa tahu siapa diri kita, apa yang kita mau, dan bisa mengarah ke sana dengan hati yang gembira. Oke, yang ingin diterapkan apa nih dari yang sudah didapat pembelajaran yang ingin diterapkan ke teman-teman, ke lingkungan sekitar? Tentu semua pembelajaran di MRCA bisa langsung diterapkan, misalkan communication skills atau selling atau bahkan bisnis. Tapi ya itu tadi yang paling penting, saya selalu bilang sama teman-teman saya, temukan direction kamu dulu dan strategi kamu berikutnya. Tahu seperti apa diri kamu dan mengarah ke sana dengan hati yang gembira. Oke. Iya. Ini udah mengalami perubahan apa nih dari diri sendiri setelah dapat pembelajarannya? Sebelum saya ikut MRCA, saya berpandangan bahwa yang sukses-sukses itu kebanyakan orang-orang tua. Saya sering juga seorang public speaker, sering banyak ketemu orang-orang tua yang hebat-hebat. Di MRCA banyak sekali anak-anak muda yang sangat inspiratif dan kita menjadi keluarga di sana. Iya. Cita-citanya apa nih setelah udah dapat pembelajaran? Apa sih yang pengen dicapai lagi sama Andreas sendiri? Cita-cita saya adalah to be the most respectable communication and people development expert from Southeast Asia. Oke. Saya punya passion di bidang pengembangan diri dan komunikasi. Pengalaman paling berkesan apa nih selama ikut MRCA ini? Banyak, cuman saya kan di media dan saya sering ikut untuk Miss Mediriana wawancara dengan wartawan. Itu berkesan banget. Tapi yang paling berkesan adalah dulu pernah Miss Mediriana menceritakan tentang bagaimana perjuangannya dalam memasarkan buku Mimpi Sejuta Dolar, dan itu sebuah pengalaman yang sangat melampaui kata. Saya sangat terinspirasi tapi sampai nggak bisa diungkapin lewat kata-kata gitu. Ada sesi itu yang menurut saya paling berkesan. Iya. Berarti Andreas ini bagian media. Ya. Ada lagi bagian? Ada, jadi kita bagi karena di MRCA ini kita ingin bahwa mereka belajar bukan hanya dari pembelajaran dari sharing saya, tapi juga proyek-proyek yang mereka lakukan untuk kesinambungan dari komunitas ini sendiri. Jadi ada dari media, ada juga kita bikin TV production. Iya, jadi mereka memberikan hal-hal yang inspirasi, mereka meliput hal-hal inspirasi untuk dibagikan kepada teman-teman anak muda lainnya. Ada juga dari banyak ya, ada juga dari tim welfare yang make sure untuk menjaga keharmonisan dan fun di MRCA dan sebagainya. Jadi banyak. Proyek apa aja nih yang telah dijalani nih selama 1 tahun ini? Ya, ada bisnis, terus ada juga proyek kemarin barusan seminar MRCA. Jadi kita bikin seminar dan puji Tuhan terlaksana dengan baik. Itu dari MRCA sendiri yang melaksanakannya ya? Jadi kita memang balance, jadi memang kita juga pengen
anak-anak muda belajar dan nggak cuma sukses tapi juga berbagi. Jadi ya lewat bisnis tentu saja, bisnis. Jadi untuk anak-anak yang memang tahu bahwa directionnya mereka ingin mempunyai bisnis sendiri, ya kita ajarkan cara-cara skillnya dan sebagainya. Nah, pengembangan diri, branding. Nah, tapi kita juga balance ya. Jadi kita juga ada sports day di mana kita have fun gitu kan, jadi outing, kita sports main-main bersama, dan kita juga ada kunjungan ke panti asuhan beberapa bulan yang lalu. Dan jadi ini program selama 1 tahun. Jadi kita juga bukan hanya berkumpul untuk belajar ya, tapi juga berbagi dan balance gitu. Jadi we have fun, dan nanti akhir tahun ini bakal ada campnya. Jadi kita akan dari MRCA. Jadi puncak penutupan sedih juga ya, udah di akhir di Desember. Jadi di Desember ini nanti kita 3 hari 2 malam, saya dan Pak Alfa yang akan mengkondak semuanya. Itu termasuk mungkin jadi highlight untuk tahun ini. Berarti ini mau ada MRCA 2 berarti ya? Iya, sekarang lagi intake, lagi opening untuk aplikasi baru untuk tahun depan. Itu caranya gimana nih bagi pemirsa? Siapa tahu yang pengen bergabung? Iya. Caranya silahkan kunjungi www.mediriana.com untuk nanti kirim CV Anda ke friends@mediriana.com. Ditunggu sebelum 15 November. Pokoknya bersama MRCA jadikan diri kamu inspirasi Indonesia. Ini terakhir tips dari Miss Mary Riana sendiri bagi anak muda apa nih untuk menggapai cita-citanya. Siapa kan sekarang kan anak-anak muda banyak yang udah hopeless duluan sebelum memulai. Ini tipsnya ada nggak? Tips khusus dari Miss Mary Riana sendiri? Iya, mungkin satu hal yang saya selalu ingatkan terutama ke anak muda, never ever underestimate yourself. Jadi jangan pernah mengunderestimate, menganggap remeh diri Anda sendiri ya. Jangan pernah bilang saya kan hanya anak muda, mana mungkin saya bisa sukses. Saya kan hanya rakyat biasa, mana mungkin saya bisa sukses. Tapi coba ubah cara pandang Anda, jangan pernah bilang saya hanya, tapi justru karena Anda anak muda, Anda punya energi yang lebih banyak lagi untuk bisa sukses. Justru karena Anda seorang mahasiswa, Anda punya potensi yang lebih banyak lagi untuk bisa mewujudkan semua mimpinya dan sebagainya. Karena di hidup ini pasti akan ada yang namanya kegagalan ya, nggak ada mau lihat pelangi ya harus bisa menghargai hujan dulu ya. Sama juga mau ada kupu-kupu juga harus dari kepompong berevolusi, ada proses dan sebagainya. Dan justru karena kita masih muda, kita lebih kuat, kita lebih punya waktu, kita lebih punya banyak tenaga. Biarlah saat-saat ini di saat-saat dimana kita belajar dari kehidupan, belajar menjadi orang yang kuat supaya nanti kita bisa sukses di kemudian hari. Jadi itulah pesan dari saya. Terima kasih waktunya Miss Mary. Sama-sama. Demikian pemirsa talk show saya bersama Miss Mary Riana dan Andreas. Semoga menjadi inspirasi bagi pemirsa semua. Sampai jumpa.